Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Damai sejahtera bagi kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Umat Tuhan baik yang ada di sini maupun ibadah secara online, biarlah kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Biarlah kita rasakan bahwa kasih-Nya Tuhan itu tak terbatas. Biarlah kita datang kepada Tuhan bersyukur. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bahkan tahun berganti tahun. Selalu penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur kepada-Nya. Kita naikkan pujian semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Katakan lebih luas. Oh
Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Biarlah kasih setiamu sungguh luar biasa. Kebaikanmu Tuhan. Oh Yesus, dalam kehidupan kami Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaanmu Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan tinggikan namamu. Kami akan bersukacita memuji-muji namamu. Haleluya. Katakan amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita semua umat Tuhan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, atas kemurahannya. Kita datang untuk memuji, meninggikan namanya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Naikkan pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu bekerja di tempat ini. Lawat kami semua umat-Mu Tuhan, baik yang ada di sini maupun yang ada dimanapun berada di rumah. Engkau Tuhan Yesus, haleluya, memberkati. Amin. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Kita tinggikan nama Tuhan. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan baginya, berlindung padanya Senang-senang. akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya selamanya, kasih setianya. Kawasannya selamanya, kasih setianya. Kawasannya selamanya, kasih setianya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Apapun situasi tetap percaya Tuhan Yesus baik, amin. Amin.
Tuhan yang selalu mengasihi kita, kebaikan-kebaikannya tidak pernah terlambat, Amin. senantiasa menyertai kita. Haleluya. Haleluya. Mari lagi sungguh-sungguh mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Karena orang yang berjalan bersama Tuhan tidak akan pernah dikecewakan dan tidak akan pernah ditinggalkan. Mari kita memuji Tuhan. Di dalam dunia ini selalu ada jalannya. Ada dua jalan yang harus kita tempuh, tetapi biarlah kita memilih yang benar. Amin. Amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan dengan pujian. Di dalam dunia ada dua jalan. Boleh bertepuk tangan, boleh angkat panji-panji, boleh dengan sungguh-sungguh kita datang dengan Tuhan. Di dalam dunia ada dua jalan, Katakan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. namun yang sempit Namun yang sempit, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, Ada yang lebar, ada yang sempit. sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Namun yang sempit, hidup berdoli. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tapi yang sempit, Tuhan berkati. tapi yang sempit, Tapi yang sempit, Tuhan berkati. haleluya. Semuanya ingin diberkati, amin. Tempuhlah jalan Tuhan sekalipun itu sempit, sekalipun itu melewati lembah air mata, pastilah di sana ada kehidupan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua itu mengatakan begini, Bapak Ibu Saudara. Engkau melewati api, tidak akan dihanguskan. Engkau melewati air laut, tidak dihanyutkan. Berarti ada penyertaan Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita percayakan hidup kita setiap hari berjalan bersama Tuhan. Kita disertai Tuhan. Sekalipun melewati apapun yang kita lewati, pastilah Tuhan menyertai kita. Amin. Jadi kita lewat api tidak terbakar, lewat air laut kita tidak dihanyutkan, lewat badai gelombang apapun, tetapi kita tetap ada bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Ada penyertaan Tuhan. Mari kita jalani kehidupan kita bersama Tuhan. Kita puji Dia dengan pujian. Berjalan bersamamu. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri, berusaha untuk bangkit berdiri. Haleluya. Yesus Tuhan, kami mau berjalan bersama Engkau, berjalan bersamamu Tuhan. Jalan bersamamu, Katakan dengan sungguh. tak akan ku gentar. Ada tangan Tuhan. Tanganmu menopangku. Amin. Jalani kehidupan, Kau mengangkatku
batu, tapi ku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, anjing keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab Kau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. dengan sungguh yang kita berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Ada tangan Tuhan yang menyertai. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Katakan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Katakan, Yesus, jaminan hidupku. katakan Yesus jaminan hidupku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, jaminan hidupku. sama-sama teriakan Yesus. Haleluya. Yesus, Engkaulah jaminan hidup kami. Kami percaya dalam firman-Mu selalu berkata Tuhan, jangan takut karena Aku yang menyertai engkau. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hidup berjalan bersama Tuhan, kita tetapkan kita disertai Tuhan. Mari kita bersyukur dan sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan. Bawa kehidupanmu, bawa seluruh isi hatimu, bawa apapun yang ada padamu. Percayalah Tuhan yang selalu menyertai kita, Tuhan yang selalu menopang kita. Saat engkau lemah, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Saat engkau terjatuh, Tuhan sanggup menopang. Saat engkau tidak berdaya, Tuhan sanggup memberikan semuanya untuk menguatkan engkau. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam firman Tuhan yang berkata selalu jangan takut, jangan takut. Berarti itu ada penyertaan Tuhan. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan, nantikan Tuhan dan percaya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan. Yesus Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita, Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku, ku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. katakan kau setia sampai Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia dan melayanimu sampai akhir. Sampai akhir
akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Nantikan janji Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia dan melayanimu. Tetap setia. Ku tetap setia dan melayanimu. Sembah Dia, layani Tuhan. Haleluya. Engkaulah Bapa yang setia. Haleluya. Inilah kami anak Bapa, rindu melayanimu, rindu menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Yesus yang kami sembah, Yesus. Haleluya. Haleluya. Biarlah kami menyembah kepada-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Rahmat dan kasih setia-Mu tak pernah berakhir. Yesus Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang disembah, Engkaulah yang dipuji Tuhan. Haleluya. Biarlah kami senantiasa menantikan Engkau, oh Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Kasih setia-Mu, rahmat-Mu Tuhan, selalu baru setiap hari Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tuhan, segala pujian dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan kami tetap menantikan Engkau. Berikan kepada kami menjadi hamba yang setia kepada-Mu. Kami tahu segala situasi yang terjadi, segala situasi musim, tetapi biarlah itu Tuhan tidak menggoyangkan iman kami. Biarlah kami tetap pegang janji-Mu, biarlah kami tetap beriman kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu, dan kami tetap percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu,
Biarlah Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu, dan biarlah Tuhan ada penyertaan kepada hamba-Mu, bahkan kami umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah sungguh kami boleh Tuhan, haleluya, ada di dalam kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Berkatilah kami semuanya, tidak ada intervensi kuasa-kuasa kegelapan apapun juga, karena kami percaya semua kuasa kegelapan sudah dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Dengan haleluya Tuhan, kesaksian anak-anak Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Berkatilah Tuhan semua kami yang ada di tempat ini maupun yang di rumah-rumah. Kami percaya ada kuasa hadirat-Mu, ada lawatan-Mu. Terima kasih. Sampai akhir ku menutup mata, kita sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janji-Mu. Sampai punya pertanahan kehidupanku, ku tetap setia dan melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai punya pertanahan kehidupanku, ku tetap setia dan melayani-Mu sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai bulan akan aku akan kehidupanku, ku tetap setia dan melayani-Mu. Ku tetap setia dan melayani-Mu. Ku tetap setia dan Berikan sorak-sorak yang meriah kepada Yesus Kristus Tuhan dan Tuhan. Ini kami umat Tuhan, kami datang melayani Engkau. Kami datang menyembah-Mu Tuhan dan berproses dalam kebenaran. Kami membawa segenap hidup kami kepada Engkau. Kami membawa segala keberadaan kami di hadapan tata hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang menyelidiki setiap hati, setiap keberadaan hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau Maha Tahu. Namun kami datang kepada Engkau untuk membawa seruan doa kami, penyerahan kami kepada Tuhan. Untuk itulah Tuhan, Engkau yang datang menghampiri kami dan melawat kami semuanya umat-Mu, dan yang mengubahkan semua kehidupan kami, hidup yang berkemenangan, hidup yang menerima segala berkat-berkat yang Kau janjikan, kemuliaan yang Kau janjikan. Oh haleluya, walaupun melalui lembah air mata, walaupun juga berbagai masalah persoalan penderitaan tengah-tengah dunia ini, tetapi semuanya itu sungguh-sungguh berharga dan berarti bahwa Engkau turut bekerja mendatangkan segala kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Biarlah telinga kami terbuka kepada kebenaran firman Tuhan, mata kami tertuju kepada Engkau Yesus, hati kami terbuka lembut kepada firman Tuhan. Kami tolak segala roh-roh jahat, segala tipu daya setan, roh kebodohan, roh-roh pengganggu, roh pengacau, seluruh kegelapan. Kami hancurkan segala kuasa-Mu, dihancurkan, dilenyapkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan terang bersinar kepada kami. Roh Kudus siap untuk memberkati kami, dan kami siap membuka hati kami menerima sepenuh-penuhnya berkat daripada firman Tuhan. Engkau menghidupkan firman-Mu menjadi berkat yang rema dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melangkah di dalam setiap kehidupan ini tetap percaya kepada Tuhan, tetap berserah penuh kepada Engkau Tuhan Allah yang berkuasa.
atas seluruh kehidupan kami. Kaulah jaminan dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan berfirman, Engkau pakai mulut bibir hamba menyampaikan kebenaran-Mu, dan semua kami menerima firman Tuhan dengan penuh kerinduan. Haleluya, semuanya berkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus berkati semuanya. Silakan dulu para pelayan-pelayan Tuhan yang berkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati para pelayan pemuji penyembah kepada Tuhan, para pelayan musik juga. Tuhan memberkati saudara juga yang melayani di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam kemenangan iman. Mari kita berkata, saya diberkati dan menjadi berkat. Saya diberkati dan menjadi berkat. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam nama Yesus Kristus. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa penderitaan pahit menjadi keselamatan bagiku. Sering sekali kita di dalam penderitaan kita juga berurai air mata. Tetapi saya mau sampaikan kepada kita, dan firman Tuhan berkata kepada kita bahwa setiap air mata orang-orang benar, orang-orang yang melangkah dalam Tuhan, orang-orang yang selalu berserah kepada Tuhan, ternyata semuanya itu tidak sia-sia. Kelak akan berubah, bahwa air mata menjadi mata air kehidupan. Amin, saudaraku. Menjadi air mata berkat yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Saudara kasih akan terus menerus memancar-mancar, yang akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Karena itu saudaraku, firman Tuhan berkata, janganlah engkau menderita, janganlah engkau malu jikalau engkau mengalami penderitaan oleh karena kebenaran. Sekalipun engkau mengalami kekurangan, sekalipun engkau mengalami masalah atau persoalan, tetapi engkau kelak akan memiliki satu kebanggaan. Engkau bisa melalui masalah penderitaan itu. Engkau bisa melewati lembah air mata, dan engkau menerima kemenangan, sorak-sorak dan sukacita yang tidak bisa dirampas oleh siapapun juga. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan, saudaraku, dalam kitab Mazmur 126. Firman Tuhan hari ini temanya bagi kita, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Sama-sama kita berkata, menabur dengan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita baca Mazmur 126. Mari sama-sama kita baca dengan suara yang keras, saudaraku. Haleluya. Suara yang lantang. Mazmur 126 mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dua-duanya pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagi kita. Ternyata dalam keselamatan itu Saudara kasih membawa sukacita, karena di dalamnya ada berkat-berkat. Ada Saudara kasih kebahagiaan, ada kemakmuran, ada Saudara kasih kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai kita, dan ada kemuliaan yang menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, supaya kita sampai ke sana, saudaraku, mari kita perhatikan bagaimana supaya dengan melalui air mata kita akan menuai sorak-sorai. Yang pertama, saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata Sion adalah umat tebusan Tuhan. Saudara dan saya umat yang sudah diselamatkan Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara adalah Sion.
Tuhan saudara kasih akan memulihkan keadaan Sion. Nah, saudara dan saya harus mengerti, ketika di tengah-tengah penderitaan, kita harus memiliki suatu keyakinan bahwa ada pemulihan. Haleluya. Nah, jadi ayat 1, saudara kasih sampai dengan ayat yang ketiga, ini berbicara mengenai keyakinan bahwa hari ke depan ada pemulihan, ada sukacita, ada sorak-sorak yang pasti akan terjadi walaupun kita masih dalam keadaan masalah atau persoalan dan penderitaan. Karena ada janji firman Tuhan berkata bahwa Tuhan juga akan memulihkan. Orang yang menangis akan bersukacita, orang yang berkabung akan juga menjadi tarian pujian. Maka kita sebagai umat tebusan Tuhan, sebelum pun terjadi pemulihan itu, kita harus membayangkan, kita harus melihat dengan mata iman, kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan di depan dalam hidup kita, yaitu perkara yang besar. Ya, kita harus percaya bahwa orang lain pun akan mengakui bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan saat ini pun sudah kasih, walaupun juga belum terjadi pemulihan yang sempurna, dan saya percaya ketika orang masih tetap bisa berharap kepada Tuhan di tengah-tengah masalah penderitaannya, ketika dia masih bisa sudah kasih optimis dan melihat harapan di depan, itu sudah pemulihan. Itu awal dari pemulihan segala sesuatu. Ketika engkau dalam penderitaan dan persoalan yang pahit, dan engkau juga melihat di hari depanmu adalah masa depan yang suram, maka saudara kasih itu belum pemulihan. Engkau harus sampai melihat, saudara kasih, saudara dan saya harus sampai melihat bahwa walaupun kita masih dalam keadaan yang masih bermasalah atau persoalan, tetapi di dalam bayangan kita, dalam iman kita, dalam imajinasi kita, oh saudara kasih seperti mimpi. Mari kita bermimpi saudara kasih. Mari walaupun saudara kasih kita tidak harus bermimpi pada waktu tidur, tapi arti bermimpi saudara kasih, bayangkanlah itu seolah-olah seperti mimpi, bahwa lihatlah itu sesuatu yang belum terjadi tetapi sudah ada di dalam bayangan saudara, sudah ada dalam imajinasi saudara. Seperti layaknya kalau saudara bermimpi, sebenarnya itu belum terjadi, belum kenyataan itu. Tapi saudara bisa bayangkan, kapanpun itu mimpi itu, kalau itu benar-benar mimpi saudaraku, engkau tidak akan bisa melupakannya. Engkau akan selalu ingat, saudaraku yang kasih. Demikian halnya engkau saudara dan saya boleh melihat seperti mimpi yang pernah kita mimpikan saudaraku. Bagaimana kita boleh membayangkan bahwa di depan Tuhan sudah menyiapkan ada sukacita kemenangan, ada sorak-sorai, ada perkara besar yang Tuhan siapkan kepada kita. Dan perkara besar itu orang lain akan boleh melihat, orang lain akan boleh menyaksikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan mereka berkata bahwa Tuhan melakukan perkara besar kepada saudara dan saya. Haleluya. Itu yang pertama, miliki penglihatan, miliki visi, miliki bayangan yang positif. Jangan bayangkan engkau hancur di masa depan. Jangan bayangkan engkau, saudara yang kasih di depan tidak ada apa-apanya, menjadi gelandangan atau menjadi terlunta-lunta dan tidak ada arti apa-apa. Itu adalah bisnis para setan. Itu adalah tujuan setan. Tetapi engkau diberikan oleh Tuhan mata rohani yang jeli, mata rohani yang melihat, mata rohani yang terbuka melihat kepada kebenaran apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada saudara saya sebagai Sion, umat Tuhan, umat tebusan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Kemudian yang kedua, tetaplah berdoa. Ayat 4 dan ayat 5. Ayat 4 sudah kasih dan ayat 5. Pulihkanlah kiraan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorak. Tetaplah minta saudara kasih pemulihan, dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Percaya pemulihan pasti terjadi. Tuhanlah datang melawat umatnya. Amin.
Dan firman Tuhan berkata, orang-orang yang menabur, tabur terus doamu. Ya, tabur pagi hari, tabur siang hari, tabur sore hari, tabur malam hari, tabur pagi-pagi benar. Saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, selama bumi masih ada, tidak akan henti-hentinya menabur dan tidak akan henti-hentinya menuai. Dan engkau jangan melihat angin, jangan melihat masalah untuk kau berdoa. Oh saudara yang kasih nama Yesus, biarlah engkau tetap menabur. Entahkah yang pagi hari Tuhan buat berhasil, engkau yang siang hari, entah kau pada malam hari, entah kau pada pagi hari, tetaplah menabur saudara yang kasih. Entahkah engkau sambil berjalan dan engkau saudara yang kasih, walaupun juga dengan berurai air mata, mencucurkan air mata, tapi yang penting menabur dalam kebenaran. Amin. Menabur dalam doa. Jadi doamu yang senantiasa datang dari Tuhan, yang merupakan suatu taburan saudara yang kasih, yang merupakan benih yang kau taburkan. Saudaraku, selama engkau adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman Tuhan, itu saudara yang kasih yang merupakan taburanmu. Air mata itu adalah air mata kebenaran. Bukan hanya air mata bayar, tetapi bukan karena memang engkau cengengan, bukan karena cengengesan, bukan karena tersinggung, atau bukan karena sakit hati, bukan karena engkau kecewa hidupmu masih bermasalah, tetapi engkau menabur air mata di hadapan Tuhan karena engkau merindukan firman Tuhan itu sungguh-sungguh dinyatakan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam pelayanan kita, dalam sedekah kasih kebutuhan kita, dalam sedekah kasih jiwa-jiwa yang kita layani. Amin saudaraku. Mari kita menabur. Kenapa dikatakan menabur? Karena orang menabur bukan dia mengambil sedekah kasih itu yang lapungan untuk disemaikan, tidak. Maka kata menabur, beri yang terbaik walaupun engkau tetap dalam masalah. Lakukan pelayanan terbaik walaupun engkau dalam penderitaan. Karena orang menabur, tidak akan ada orang petani yang menabur mengambil benih yang lapung-lapungan, lalu itu nanti akan disampaikan dan berharap dia akan menuai untuk hal yang terbaik. Maka dikatakan, kenapa dikatakan menabur? Karena artinya sudah Bang Kas, ketika saya merenungkan, kenapa dikatakan menabur dalam air mata? Oh ternyata ketika kita pun berurai air mata, engkau tidak melenceng dari jalan Tuhan. Ketika engkau pun dalam penderitaan, engkau tidak sembarangan atau tidak sembrono hidupmu dalam masalah, atau tidak hal yang sia-sia yang kau lakukan. Karena ada orang mengalami penderitaan, karena ada orang mengalami suatu masalah kehidupannya, maka hidupnya tidak lagi benar-benar dalam Tuhan, dan hidupnya menjadi sembarangan, hidup yang sia-sia, malah tambah melakukan hal-hal yang tidak senonoh atau tidak benar. Maka taburan seperti itu walaupun dalam air mata, itu tidak akan diperhatikan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita serabu dalam penderitaan yang pahit, atau juga dalam air mata, dalam masalah, dalam kekurangan, dalam tekanan, dalam persoalan, dalam kesukaran, tapi justru itu engkau semakin melakukan yang terbaik, engkau semakin melakukan hal yang baik, bahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Karena sama seperti saya katakan tadi, orang yang menabur seperti petani, karena menabur ini selalu itu adalah bahasa untuk petani sebenarnya. Dan menuai bahasa untuk petani, kan begitu ya, yang menanam. Dan tidak ada sudah kasih orang yang menanam atau yang membuat satu benih untuk ditanam, dan tidak ada dia mengambil yang dia pikir itu ya tidak baik, ya, dan dia lihat itu tidak baik, dan itulah yang kita butuhkan, tidak. Tapi dia harus pilih yang terbaik. Dia harus juga berani berkorban membeli benih yang terbaik untuk dia bisa samaikan atau dia tanam, untuk dia tabur. Dan dia akan berharap pasti nanti aku akan menuai. Harapannya selalu optimis. Dan dia tidak melihat bagaimana angin atau segala macam. Yang penting aku akan siapkan benih yang terbaik, dan aku percaya ini nanti akan menghasilkan
tuaian yang baik. Maka demikian halnya saudara yang kasih dalam setiap kehidupan kita sebagai umat Tuhan, siang umat tebusan Tuhan. Sering sekali kita ketika kita dalam masalah persoalan kepahitan atau kecewaan atau juga dan beruang air mata, kita tidak memberi yang terbaik. Kita malas saudara kasih dengan keadaan atau sikap yang terpaksa, bersungut, menggerutu, ya. Bagaimana saudara kasih kita bisa akan menuai dengan bersorak-sorak jikalau kita menabur dengan hati yang cemas, dengan hati yang tidak bersuka, dengan hati yang terpaksa, bahkan juga dengan kehidupan yang tidak bergairah, tidak bersemangat. Petani selalu bersemangat walaupun dia tahu memang hasil daripada tanamannya juga mengalami kegagalan, tetapi dia akan bersemangat lagi menabur lagi. Dia akan bersemangat lagi menabur lagi. Maka firman Tuhan berkata, kita harus melihat, meneladani seorang petani yang sabar. Walaupun dia pernah ragu hasil tanamannya, hasil tanahnya gagal panen, tetapi itu berikutnya dia tidak berhenti, tapi dia akan tabur lagi. Dia akan lakukan lagi, saudara yang kasih. Harapannya selalu positif, akan menuai. Amin. Jadi mari kita saudara yang kasih menabur. Karena saya pun saudara yang kasih baru semakin mengerti kenapa dikatakan yang dahulu kita tahu, ya menabur lah, ya menabur itu artinya ya kita lakukan aja, tetap setia, gitu ya. Tapi ketika saya merenungkan saudara yang kasih, kenapa kok diambil ayat kata-kata menabur? Tuhan memberikan pengertian kepada saya tentang seorang petani yang harus memilih yang terbaik untuk ditaburkannya. Demikian dalam kehidupan kita, pilihan ada pada kita. Ketika kita ada persoalan masalah, ketika kita dalam tekanan atau juga dalam keadaan kesedihan atau juga dalam duka cita, apakah kita sudah tak mau melakukan yang baik kepada Tuhan, atau kita malah melenceng dari jalan Tuhan? Atau apakah kita lebih bersungguh datang kepada Tuhan, atau kita menjadi aras-arasan, artinya sudah kasih jadi mut-mutan, ya, tidak lagi bersemangat, tidak lagi bergairah, ya, atau malah menggerutu bersungut-sungut. Saya berdoa supaya kita semakin mengerti arti daripada menabur di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah persoalan, membawa hidup kita berada di kaki Tuhan. Ya, selalu percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan, dan berdoa dengan sungguh-sungguh, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Oh saudara pengasih, walaupun saudaraku dia tahu ada kekeringan, tetapi dia tetap percaya ada pemulihan. Tuhan sanggup, Tuhan bisa melakukan pemulihan tempat-tempat yang kering, hati yang kering, keadaan ekonomi yang kering, keadaan kehidupan yang kering, dari kasih, kering dari kasih, semua bisa Tuhan pulihkan. Maka akan mengalir aliran-aliran kehidupan seperti batang air dikatakan, yang terus akan mengalir dan mengalir dan mengalir di tempat yang kering itu. Saudaraku, firman Tuhan dalam kitab Yesaya, pembacaan sekali yang masih baru-baru, dikatakan bahwa Tuhan juga bisa membuat sungai-sungai di padang belantara. Dari bukit-bukit yang gundul mengalir sungai-sungai, mengalir aliran-aliran, mengalir air, terpancar air dikatakan. Mari kita percaya. Kemudian saudara kasih, yang pertama miliki visi. Yang kedua, tetap berdoa dan berharap mengandalkan Tuhan yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Amin. Yang ketiga, saudara kasih, tetap melakukan yang terbaik, menabur yang terbaik, melakukan yang terbaik, melakukan yang baik dan yang terbaik. Kalau kita sudah melakukan yang baik, melangkah lagi lebih yang terbaik lagi. Jangan berhenti hanya sekedar baik, tapi melakukan lagi yang lebih lagi.
Haleluya. Nah, kemudian yang keempat, ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang keenam, yang selanjutnya saudaraku, tetap berjalan maju. Imanmu harus tetap bertumbuh maju. Jangan makin bertambah merosot, jangan makin bertambah kerdil. Ayo mulai melambung lagi. Jadikan masalah sebagai batu loncatan untuk kita menaik dalam hadirat Tuhan. Karena masalah itu membuat kita akan semakin berseru, semakin akan kita boleh mengerang dan datang di hadapan Tuhan, menangis di kaki Tuhan. Seperti nyanyian pujian tadi, seperti wanita menangis di kaki Tuhan. Ya. Tangisan itu saudara kasih bukan karena kita buat-buat, tetapi kalau kita datang di kaki Tuhan, kalau kita benar-benar memandang kepada Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, maka benar-benar kita bersekutu dengan Tuhan. Walaupun bukan karena masalah persoalan penderitaanmu, pasti engkau akan bisa menangis. Karena begitu hebatnya kasih Tuhan yang luar biasa telah menyelamatkan kita. Karena begitu hebatnya kuasa Tuhan yang menopang hidup kita. Di tengah-tengah masalah penderitaan yang pahit, di tengah-tengah persoalan yang mengalami berbagai-bagai rintangan, masalah, tapi kita boleh berada menikmati hadiratnya. Kita boleh mendapatkan kekuatan. Kita boleh mendapatkan saudara kasih